Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Keputrian Mingguan kita bersama Umi Win. Kali ini, tema yang akan kita bahas ialah Hubbul Waton. Apa sih Hubbul Waton itu? Simak video ini ya. Jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, Hubbul Waton merupakan cinta tanah air. Rasa cinta tanah air ini biasanya erat kaitannya dengan rasa nasionalisme. Apa sih rasa nasionalisme itu? Rasa nasionalisme merupakan rasa tanggung jawab dari seorang warga negara terhadap negaranya. Yang mana jika tidak ada rasa nasionalisme dalam diri seorang warga negara, niscaya sebuah negara akan sulit untuk maju ataupun berkembang. Biasanya, seorang yang nasionalis selalu dikaitkan dengan orang yang jauh dari agama. Padahal sejatinya, di dalam Islam, seorang nasionalis merupakan orang yang mengamalkan ajaran agamanya dengan baik. Mengapa seperti itu? Karena menurut Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi dalam tafsirannya Ruhul Bayan yang merujuk pada surat Al-Qasas ayat 85 menyatakan bahwasanya cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Dari sini dapat kita artikan bahwa seseorang yang dapat mencintai tanah airnya dengan baik, yang bersikap nasionalistik dan patriotisme adalah seseorang yang mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, kali ini Umi akan mengenalkan kepada kalian seorang muslim yang sangat nasionalis dan mencintai tanah airnya. Siapakah beliau? Ya, beliau merupakan seorang teknokrat, ilmuwan, juga negarawan yang sangat berpengaruh dalam pembangunan negara kita, negara Indonesia. Ya, beliau adalah Profesor Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa kita kenal dengan B.J. Habibie. Selama ini, kita mengenal B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia yang ketiga. Padahal, selain itu, Indonesia juga mengenalnya sebagai Bapak Teknologi. Mengapa? Karena peradaban teknologi di Indonesia dimulai sejak kedatangan Habibie dari Jerman ke Indonesia. Mengapa Habibie balik ke Indonesia? Karena adanya rasa cinta tanah air. Jadi, dulu setelah Habibie berhasil menyelesaikan kuliah S3-nya di Jerman, ia sempat mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk membangun Indonesia. Namun sayangnya, surat pertama yang dilayangkan Habibie kepada negara Indonesia mendapat penolakan. Saat itu, pemerintah Indonesia menyuruh Habibie untuk lebih dulu tinggal di Jerman. Karena pemerintah Indonesia menganggap bahwasannya Indonesia belum siap untuk menerima ide-ide dan gagasan dari Habibie. Meski sedikit kecewa dengan jawaban yang ia dapat, tapi rasa cinta beliau terhadap tanah air tidak berkurang. Beliau tetap mempersiapkan dirinya di Jerman jika sewaktu-waktu Indonesia memanggilnya kembali. Buktinya, selama di Jerman, setelah mendapat penolakan tersebut, ia menolak beberapa tawaran pekerjaan dari industri pesawat terbang yang menurutnya tidak akan memberikan pengalaman-pengalaman serta ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk diaplikasikan ke Indonesia. Hingga akhirnya, ia menerima sebuah tawaran dari perusahaan industri pesawat terbang yang menugaskan ia di bagian riset dan pengembangan konstruksi dasar pesawat terbang. Menurut Habibie, tugas ini dapat memberikan ia ilmu dan pengalaman yang jika sewaktu-waktu ia dipanggil ke Indonesia dapat ia aplikasikan langsung di tanah air. Di tengah-tengah kesuksesannya sebagai teknokrat di Jerman, tiba-tiba ia mendapat kabar dari Indonesia. Pemerintah Indonesia saat itu memanggilnya untuk kembali pulang ke Indonesia, mengabdikan dirinya kepada Indonesia untuk membangun Indonesia. Mendapat panggilan tersebut, Habibie pun langsung terbang ke Indonesia untuk pulang dan membangun negerinya. Hal, jika kita lihat, bisa saja Habibie menolak. Nah, yang pertama, beliau pernah ditolak oleh tanah airnya. Dan yang kedua, posisi Habibie saat itu di Jerman sudah sangat mapan. Ia sudah sangat terpandang, jabatannya bagus, juga karir yang cemerlang. Namun, karena rasa cinta tanah airnya yang besar terhadap Indonesia, ia pun kembali ke Indonesia dan mengabdikan dirinya di Indonesia. Sesampainya di Indonesia, Habibie memulai karirnya dengan membantu pembangunan di bidang teknologi. Setelah itu, Habibie dengan membuat pesawat akan membuat Indonesia maju. Beberapa karya Habibie yang dapat kita lihat sejauh ini ialah kemunculan pesawat CN-235. Selain itu, juga ada pesawat N-250.
Akhir-akhir ini, hingga akhir hayatnya, kita bahkan masih melihat semangat Habibie untuk membangun Indonesia. Contohnya, beliau masih mewarisi beberapa proyek-proyek pembangunan seperti pengembangan pesawat R-80 yang meskipun sudah tidak dipimpin lagi oleh Habibie, namun masih terus dijalankan. Dari sini, dapat kita lihat bahwasannya seorang muslim yang baik juga merupakan seorang nasionalisme yang baik. Jadi, kalian anak-anak Umi yang masih sekolah tetap bisa kok menjadi seperti Pak Habibie. Kita tetap bisa meneladani sikap-sikap Habibie yang sangat mencintai tanah airnya. Contohnya gimana? Akan belajar dengan baik dan benar, melestarikan kebudayaan, juga mencintai dan menghargai produk-produk Indonesia. Kita tidak mudah lagi melabeli produk luar lebih unggul daripada produk-produk yang ada di dalam negeri. Nah, untuk mulai memajukan negeri, kita harus mencintai negeri kita dan produk-produk yang dihasilkan oleh negeri kita sendiri. Jadi, dari kisah ini dapat kita lihat bahwasanya seorang yang bersifat nasionalis, yang mencintai tanah airnya, bukan berarti bahwa ia adalah seorang muslim yang melanggar nilai-nilai aturan ajaran agamanya, melainkan seseorang yang telah mengamalkan salah satu ajaran dari agama. Sekian untuk pembahasan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.